selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu mengenai mental pengusaha. Wah, luar biasa ini. Teman-teman masih semangat nggak? Kalau masih semangat, boleh dong saya mau lihat jempol tangannya terlebih dahulu nih. Ini masih mendengarkan saya atau tidak nih? Masih luar biasa. Oke, tetap semangat teman-teman, karena nanti kita masih ada banyak materi yang harus kalian pahami baik-baik. Mumpung kita di sini bersama dengan Bapak Askam, yang langsung kita dengan narasumber yang sangat luar biasa. Jadi kapan lagi kesempatan ini datang, jadi harap dimanfaatkan secara optimal. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Niken Larasati, bisa kalian panggil saya Niken. Di sini saya akan memimpin materi kedua atau topik kedua, yaitu mengenai mental pengusaha. Tadi kan sudah mengenai konsep kewirausahaan tuh, jadi kita udah tahu kewirausahaan itu seperti apa sih dan bagaimana hal-hal yang di dalamnya. Nah, sekarang kita memasuki hal yang kedua, yaitu mengenai mental pengusaha. Mentalnya tuh harus dipersiapkan apa aja sih untuk menjadi seorang pengusaha. Itu kan tentunya suatu challenge gitu ya buat diri kalian sendiri. Jadi pasti juga secara mental harus dipersiapkan secara baik-baik atau secara matang gitu. Langsung saja kita sebut lagi Bapak Askam untuk membagikan tipsnya mengenai mental pengusaha. Oke, baik. Terima kasih ya. Mohon maaf tadi saya kira moderatornya cuma satu. Moderatornya di tiap sesi ada moderator. Ya. Iya, biar teman-teman tidak bosan Bapak gitu. Jadi kita kan di sini dari panitia Duta Budaya, jadi biar kalian mengenal teman-teman juga, biar teman-teman juga tetap semangat gitu. Karena di sini panitia sudah sangat semangat juga. Oke. Baik. Nah, kita lanjut tentang mental pengusaha. Banyak hal sih yang harus dimiliki pengusaha. Cuma kalau saya simpulkan ya, karena ini memang waktunya terbatas, jadi saya harus bagi waktu. Itu ada 5 ini. Ada desanya. Yang pertama, niatkan bisnis karena Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap amal tergantung niat. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya cuma cari uang, dapatnya uang. Niat terkenal, dapatnya terkenal. Niat dianggap hebat, ya dapatnya hanya itu, dianggap hebat. Gitu. Diingatkan karena Allah. Apa itu Pak? Ya jadi kalau yang muslim ya jadi muslimah yang kaya gitu, biar banyak sedekah. Niat untuk kemudian daripada orang jahat yang menguasai bisnis, kan mending orang baik yang menguasai bisnis. Ingatkan kepada orang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 yang masih bisa, penting kita yang sepakat dengan Pancasila dan UUD 45 yang cinta NKRI yang menguasai bisnis. Nah, kan begitu. Jadi seperti itu, niat karena Allah. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh di jalanku, Tuhan, kata Allah, aku kata Allah akan membimbingmu menuju jalan-jalan. Niat karena Allah menjadikan kita nggak mudah putus asa, nggak mudah patah di tengah jalan, nggak mudah menyerah, nggak mudah menyerah. Tapi kalau niat bisnis itu hanya rupiah, biasanya orang mudah menyerah begitu rupiah nggak dia dapat. Niatnya terkenal, begitu nggak terkenal dia mudah menyerah. Tapi karena Allah, hidup mati berpahala, gagal sukses berpahala, berhasil nggak berhasil berpahala. Dan Allah akan turun tangan di situ. Turun tangan di situ. Beberapa pengusaha menyarankan zakatnya di depan. Diniatkan untuk umroh haji, diniatkan untuk bantu yatim piatu dari bisnis itu. Dan kalau bisa dibayar di depan sebelum menjalankan bisnis, bayar di depan, ya. Walaupun dibayar di belakang juga boleh, setelah kegiatan ada hasil baru dibayar. Kalau zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Niat karena Allah. Tanpa niat karena Allah, Anda akan gamang.
sudah nggak dapat apa-apa di akhirat, Anda akan gampang. Mendapatkan balasan di dunia, gampang. Yang pertama. Yang kedua, rahasianya adalah belajar terus. Saya walaupun konsultan tiap minggu belajar, tiap hari belajar. Ya, karena tanpa belajar Anda nggak akan kemana-mana, Anda akan itu aja nggak bisa sukses. Ya kan? Ilmu terbaru harus pelajari, pada itu belajar. Nah, milenial luar biasa. Nah, kemudian belajar aja nggak cukup. Ibarat ngerasa gergaji diasah tok, tapi nggak pernah dipakai gitu. Nggak bisa. Actionnya apa? Seperti pertanyaan tadi, kalau takut buat barang, ya reseller aja. Terus itu. Gitu ya. Action, harus action. Harus action. Cek di YouTube saya, Asana Budi Tengah Air. Gitu. Ditutup dia. Meluap. Ditutup lagi, dia menyerap ke bawah. Tutup lagi dia, menguap. Sama saja. Ya, berarti action. Berarti action. Yang berikutnya itu banyak relasi. Ya, karena relasi itu menghasilkan kita, ya, menghasilkan kita, menjadikan kita mudah menjual karena banyak teman yang percaya kita. Kayak kemarin saya barusan dari Surabaya, nah, relasi saya menemukan saya dengan kenalnya, dengan temannya, salah satu pemilik peran berita di Jawa. Nah, relasi-relasi itu akan menjadikan kita semakin pede untuk action dan seterusnya. Relasi kita juga bisa baca terus, kemudian niatnya karena yang terakhir pantang menyerah. Jadi niatnya ikhlas, terus belajar, actionnya kendel, relasinya banyak, pantang menyerah. Itu insya Allah sukses. Man jada wajada. Dan siapa yang sungguh-sungguh, dia akan serius. Dia akan sukses, dia akan dapat. Itu 5 hal sengaja untuk mental pengusaha saya sampaikan singkat aja karena saya akan lebih banyak bahas di teknisnya. Silakan, saya berikan ke Mbak Moderator untuk memandu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi perlu diperhatikan banget nih teman-teman 5 hal poin pentingnya ini dalam mental pengusaha gitu. Oke, baik. Untuk ini sebelum kita lanjut, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang ingin sharing-sharing ataupun ingin bertanya mengenai 5 poin penting ini tuh bagaimana sih gitu dalam implementasi kehidupan sehari-hari atau bahkan ada yang mengalami salah satu kesusahan dari poin-poin ini gitu. Silakan teman-teman untuk bertanya. Bagi yang mau bertanya mungkin bisa tulis di kolom chat, nanti kemudian saya akan persilahkan untuk menghidupkan mic-nya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya mengenai 5 poin penting mengenai mental pengusaha? Wah, sepertinya sudah paham semua ini Bapak. Luar biasa teman-teman. Iya, berarti teman-teman sudah berada di sini tuh sudah menandakan bahwasanya teman-teman sudah mempunyai niat ini Bapak. Niat karena Allah, kemudian hadir di sini juga pasti juga karena ingin belajar gitu. Dan berani action tentunya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Atau mungkin perlu saya tunjuk mengenai Ya. siapa tahu ada yang kesusahan cara membangun relasi seperti apa sih Bapak gitu. Ada teman-teman? Mungkin saya yang akan mewakilkan terlebih dahulu Bapak. Ini dalam hal membangun banyak relasi gitu Bapak. Itu relasi seperti apa sih Pak? Apa hanya sekedar kenal atau kita hanya harus berhubungan secara intens atau seperti apa Bapak? Iya. Jadi relasi ini nyambung dengan teori tadi. Relasi yang nyambung dengan produk kita. Contoh saya jualan outbound gitu ya, jualan training motivasi. Segmen saya kan orang yang punya usaha ya. Orang yang punya usaha itu klubnya apa sih, mobilnya Pajero ya. Saya harus berjuang masuk di relasi Pajero. Kalau saya hanya masuk ke relasi misalnya Karang Taruna gitu, ya nggak terlalu sesuai dengan produk saya. Nah, jadi relasi juga harus memilih. Misalnya tadi yang jualan kafe muslimah tadi Pak, siapa tadi ya? Ya kan? Ya itu harus cari
teman-teman putri sebanyak mungkin, mahasiswi, SMA, hijabers, nah itu masuk di situ. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar relasi. Nah, saya mau jualan konsultan bisnis. Komunitas saya bukan ke bisnis, yang nggak laku. Saya harus aktif di forum-forum relasi-relasi yang itu orang-orangnya bisnis. Paham ya teman-teman ya? Seperti itu teman-teman. Baik Bapak, berarti kita harus melihat target pasaran kita terlebih dahulu ya Bapak ya? Oh, karena waktu kita terbatas. Grup di HP, WA kita juga terbatas. Kalau semua kita jadikan kita ada di situ ya nggak sempat-sempat kita. Untuk sukses nggak harus jualan ke banyak orang. Sedikit orang tapi yang berkualitas. Benar sekali, siap Bapak. Ini luar biasa sekali teman-teman informasinya. Oh, ini ada yang mau bertanya Bapak. Silakan untuk Saudara Azri, menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada Bapak. Bapak, untuk mental pengusaha ini yang paling susah untuk untuk dijalankan terus-menerus adalah pantang menyerah. Maksudnya kayak misalkan mereka gagal, ada melakukan usaha kemudian gagal. Kemudian untuk melakukan pantang menyerah itu tuh kayak benar-benar harus mempunyai mental pengusaha banget. Kalau enggak, ya mereka akan menyerah gitu saja, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Maksudnya kayak gimana untuk supaya tidak pantang menyerah untuk melakukan usaha kembali gitu, Pak? Ya. Apakah dapat dimengerti pertanyaan saya? Ya, agak bingung dikit sih. Mohon maaf, Pak. Jadi gini, impianlah yang menjadikan seseorang tidak mudah menyerah. Impian. Kayak Anda kuliah itu, kalau nggak punya impian pasti mudah menyerah. Impiannya apa? Macam-macam. Bagaikan orang tua, pengen segera menikah, kan impian itu ya. Kalau nggak dulu saya boleh nikah misalnya kan. Ya. Impian yang lain apa? Pengen punya gelar. Malu kalau nggak punya gelar karena keluarga pada punya gelar semua misalnya. Macam-macam, cari hot button Anda, tombol panas Anda yang menjadikan Anda nggak mudah menyerah. Kayak saya misalnya, anak saya 5 misalnya. Impian saya membahagiakan anak-anak saya, mensukseskan anak-anak saya. Kalau saya nggak pantang menyerah, kasihan anak-anak saya. Kan begitu. Ya kan? Nah, cari gitu-gitu. Cari something yang menjadikan kita nggak mudah menyerah. Maka kumpul sama pengusaha-pengusaha sukses, Mbak Radinka, Audrey Radinka. Kumpul sama mereka yang sukses, biar semangatnya pantang menyerah. Jangan kumpul sama pengusaha-pengusaha di bawah Anda yang gagal. Cari orang yang level bisnisnya di atas Anda, bergaul dengan mereka, belajar pada mereka. Itu cara paling gampang menyemangati kita. Ketika kita jatuh, kita bertanya, gimana caranya, solusinya? Nah, dia akan ngasih masukan-masukan. Makanya alumni training ini bebas konseling dengan saya seumur hidup, tergantung siapa yang mati duluan. Jadi kalau misalnya Mbak Audrey wafat duluan ya nggak usah WA saya ya, Pak gimana? Nggak usah. Atau sebaliknya kalau saya wafat duluan ya nggak usah di WA. Nah, gitu. Jadi free counseling seumur hidup. Nomor saya bisa tanya ke panitia. Ya, gitu. Ya Pak, berarti jadi, tadi, ya Pak, gimana? Ya, jadi pantang menyerah itu satu impiannya diperkuat, yang kedua kumpul sama orang-orang yang lebih hebat. Gitu. Iya Pak. Yang saya tangkap juga itu Pak, adanya tujuan atau goals dari berjualan itu, kemudian cari teman-teman yang memotivasi untuk terus maju gitu ya Pak. Ya, gitu. Jangan kumpul sampai orang-orang ya. Iya, baik terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali Mbak Audrey, luar biasa. Bisa dipahami ya Mbak Audrey ya? Jadi intinya tuh kita harus menetapkan goals kita dan tentunya kita harus konsisten teman-teman, jangan mudah goyah. Oleh sebab itu makanya kita harus berkumpul dengan teman-teman yang dapat mensupport kita gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bapak dari saudari
Nur Wahidah binti. Dipersilakan Mbak untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin bertanya. Di sini kan saya sering berada di kendala yang ini juga terkait berani action. Nah, gimana kita menyikapi diri kita sendiri dari yang awalnya kita udah berani action, tapi pada saat di pertengahan kita membuat sesuatu itu kayak kayak ada yang membuat kita tuh langsung down gitu loh Pak. Nah itu Ya, itu kan biasa langsung kita tuh kayak udah nggak berani lagi buat action ataupun kayak udah tertutup gitu Pak. Itu gimana cara kita menyikapi itu Pak? ya. Jadi gini, nggak ada pebisnis yang langsung berhasil. Jatuh bangun itu biasa. Saya pribadi juga begitu, bisnis berapa kali gagal. Saya mikir kalau saya menyerah selesai sudah, saya nggak punya harapan. Maka saya terus berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin. Mungkin niat saya kurang ikhlas. Saya kurang belajarnya. Kayak Anda hari ini kan belajar. Dapat ilmu enggak sih? Coba di komen. Dapat manfaat enggak sih? Banyak enggak manfaatnya? Hah? Coba di komen. Di kolom Insya chat Allah itu. pasti banyak ya teman-teman. Dapat ilmu banyak, tentu banyak Pak. Wah, luar biasa. Oke. Nah, setelah dapat ilmu banyak kayak gini, kalau diem aja nggak dapat apa-apa. Pak, saya trauma masa lalu. Cek di YouTube saya cerita tentang gajah panggang. Ya, cek di YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya. YouTube saya Askan Setiabudi ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe. Cerita tentang air sungai, bagaimana ketangguhan air sungai sampai laut. Kenapa gajah itu terpanggang saat sirkus terbakar? Ada semua di situ. Itu karena orang terbelenggu masa lalu. Maka masa lalu biarlah masa lalu. Nggak usah dinyanyikan ya, nggak usah dinyanyikan ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Mbak Rati sudah pengen nyanyi gitu ya kan. Gimana lagunya Mbak? Masa lalu ya kan. Biarlah masa lalu. Jadi sudah masa lalu biar masa lalu. Bisa jadi kita ditakdirkan Allah sukses setelah mencoba yang kelima. Bisa tadi ditakdirkan kita sukses setelah mencoba yang ke-10. Bisa jadi kita ditakdirkan oleh Allah setelah mencoba yang ke-15. Dan para pebisnis rata-rata begitu. Sama kayak Anda nembak calon itu loh. Berapa kali saya nembak gagal. Kan Anda nggak menyerah toh. Iya kan? Kalau Anda menyerah, Anda akan jomblo permanen. Iya nggak? Jadi yang gagal nggak usah malu untuk nembak lagi. Ya kan? Begitu kan? Seperti itu kan? Cuma mungkin pas gagal patah hati, lapar, kan sakit hati. Sama dengan bisnis kan. Anda nggak nyoba lagi ya nggak akan jadi bisnis. Makanya nyobalah yang resikonya kecil gitu loh. Reseller, dropshipper gitu. Nyari market dulu, begitu cocok, sudah isi dengan produk Anda sendiri. Boleh kan? Ya kan? Seperti itu. Ya. Gitu sih. Jawaban saya. Ya. Apakah bisa dipahami Mbak Nur Wahidah binti? Atau ada yang ditanyakan lagi? Udah Mbak. Oke, siap. Intinya jangan pantang menyerah ya. Karena mustahil banget ya Bapak ya untuk seorang pengusaha tidak mengalami kegagalan itu mustahil gitu. Jadi benar kata Bapak Askan tadi bahwasanya mungkin kita berhasil ketika kita sudah mencoba ke 11 kali, ke 15 kali ataupun bahkan ke 100 kali. Itu kita nggak boleh menyerah. Seperti itu. Wah, ini rupanya ini Bapak di fitur chat kita banyak yang bertanya. Izin saya membacakan ya Bapak. Ya. Di sini ada dari Yasser Fauzan. Izin bertanya Pak, menurut Bapak sendiri sebagai pebisnis, apakah dengan mengubah ide yang gagal itu termasuk sebagai pesimis atau putus asa terhadap ide yang gagal itu? Terima kasih Pak. Seperti itu Bapak. Nanti kita akan bahas di pivot ya nanti. Nanti kita akan bahas di pivot. Jadi nggak apa-apa kita merubah ide yang nggak laku, yang gagal itu. Nggak apa-apa, nggak ada aib. Selama nggak melanggar agama dan etika, gaspol kawan-kawan. Ya, lost door. Gitu ya. Lost door. Jadi, apakah bisa dipahami Mas Yasar? Iya, jadi
Jangan takut loh, kok berubah lagi idenya ya enggak apa-apa daripada bangkrut, ya kan? Apa? Iya, benar Jangan sekali. dengar komentar orang. Lama Anda nggak melanggar agama, nggak melanggar etika aja, gitu deh. Ya, Nanti ada berubah sesi khusus ya Bapak ya untuk ya, menjabarkan nanti ada mengenai itu. ya. Oke. Oke, siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Mawaliatul Hasanah. Izin bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana cara bersaing dalam memasarkan produk dengan pelaku usaha yang menggunakan kekuatan magis atau pesugihan dalam praktek usahanya? Lalu mental dan strategi bisnis seperti apa yang perlu dipersiapkan? Waduh, ini kayaknya masih lengket banget Pak kalau di Indonesia. Dipersiapkan Bapak. Jadi dosa yang paling sulit diampuni kan dosa syirik ya. Jangan gara-gara dunia kita mengorbankan surga. Hidup ini di sana, bukan di sini. Hidup kita itu nanti di alam sana, bukan di alam sini. Saya alhamdulillah tidak pernah pakai pesugihan atau magis. Jadi dan kekayaan itu dari Allah, rizqu minallah. Jadi jangan mau yang gitu-gitu ya. Oh ya, mohon izin, ini nomor saya, silakan disimpan. Nanti bisa Iya, chat baik di Bapak. situ. Silakan teman-teman Terus, di capture terlebih dahulu atau bisa disalin. mau itu nomor saya di situ. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Insya Allah yang menjadikan Anda sugih bukan pesugihan, tapi Allah SWT. Mohon yang banyak, rajin duha, waqiah, istighfar, sedekah, bil walidain, sholat malam, gitulah ya. Insya Allah itu yang nanti akan menyebabkan banyak berbagi, banyak sedekah ya. Insya Allah itu yang menjadikan Anda akan sugih ya. Lalu mental dan strategi bisnis seperti apa yang perlu dipersiapkan? Mentalnya ini tadi ada 5 mental ya kan. Strateginya tadi itu ya, tadi yang sudah saya bahas itu strategi. Nanti setelah ini kita bahas strategi lagi ya. Yang kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu. Gitu Mas. Iya. Terima kasih Bapak. Tadi Mbak Mawaliatul Hasanah bisa dipahami ya, bahwasanya kita harus kembalikan lagi ke strategi pertama kita, yaitu niat karena Allah gitu. Biarkan mereka yang mungkin memakai pesugihan itu dengan jalannya dia sendiri, tapi pasti ingat ada balasannya. Benar ya Bapak ya? Iya. Iya, seperti itu teman-teman. Oke baik, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Sebelum kita akan beralih ke topik selanjutnya. Apakah sudah sangat jelas? Silakan bisa ajukan jempolnya dong, kalau emang sudah dimengerti. Wah, luar biasa. Sepertinya sudah paham nih Bapak, teman-teman. Untuk Bapak Askan, apa dari topik mengenai mental pengusaha, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah sampai di sini? Iya, jadi intinya mental ini ruhnya. Nah, teknis yang kita bahas sebelum dan setelah ini adalah how to-nya. Ya, ini semangatnya mental itu. Sebelum ini dan setelah ini yang kita bahas adalah caranya. Ibarat Anda naik sepeda, Anda nggak cukup hanya belajar strateginya, teknisnya, tapi Anda harus punya semangatnya. Apa gunanya Anda paham caranya naik sepeda kalau Anda nggak punya mental untuk naik sepeda? Ya, demikian juga sama, Anda punya mental untuk naik sepeda, tapi Anda nggak tahu caranya naik sepeda. Paham ya? Nah, hari ini kita padukan dua-duanya. Ini mentalnya, yang sebelum tadi kita bahas adalah how to-nya. Setelah ini kita juga akan bahas how to-nya atau strateginya. Mungkin itu penutup dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Wah, teman-teman luar biasa banget. Kita sudah melalui 2 topik pembahasan. Jadi, kesimpulan dari materi topik ini yang mengenai mental pengusaha yaitu pengusaha itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang gagal dan berkata, saya akan coba lagi. Seperti itu. Jadi kalian jangan pantang menyerah, harus mencoba lagi, sampai kalian mengalami kesuksesan tersebut. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak. Materi 2 telah selesai, maka saya akan limpahkan kepada moderator ketiga yang akan memimpin materi ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.